Okay, I'll make this one better. Perdebatan akan saya mulai. Wait. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat. Kami sebagai tim pemerintah percaya dan mendukung bahwasanya Dewan ini akan melarang praktik ekspor limbah elektronik dari negara maju ke negara berkembang. Dan kami akan menjelaskan kenapa praktik ekspor limbah elektronik ini buruk pada akhirnya. Masuk ke setup saya yang pertama. Limbah elektronik. Apa itu limbah elektronik? Limbah elektronik adalah barang elektronik bekas yang sudah tidak digunakan oleh negara-negara maju pada konteks perdebatan ini, seperti contoh misalnya kulkas, TV, lampu, alat medis, lalu hal-hal elektronik dan sebagainya. Dan barang-barang ini sudah tidak digunakan oleh masyarakat yang ada di negara maju. Dan kenapa ada limbah elektronik ini? Ada dua alasan. Yang pertama adalah negara maju terus memproduksi barang-barang baru, di mana mereka seperti yang kita ketahui negara maju memiliki teknologi yang cukup canggih, di mana mereka akan melakukan inovasi yang terus berkala sehingga mereka sudah tidak menggunakan barang-barang yang sudah mereka anggap kuno. Dan juga alasan yang kedua adalah standar mereka untuk barang layak pakai itu tinggi. Mereka merasa bahwasanya barang ini sudah cacat, seperti misalnya mereka akan mengganti barang tersebut dengan barang baru. Kenapa? Karena mereka memiliki kondisi ekonomi yang lebih cenderung tinggi karena mereka berada di negara-negara maju dan sebagainya. Lalu dapat disimpulkan bahwasanya ekspor limbah elektronik itu merupakan praktik ataupun kegiatan di mana barang-barang yang sudah tidak digunakan oleh negara-negara maju ini diekspor ataupun diperjualbelikan ke negara-negara berkembang yang mungkin masih menggunakan barang-barang elektronik tersebut. Lalu kenapa praktik ekspor impor limbah elektronik ini ada? Ada dua alasan. Yang pertama adalah sebagai negara berkembang, kondisi ekonomi yang terbatas. Seperti kita ketahui, negara berkembang memiliki kondisi ekonomi yang cenderung lebih rendah daripada negara maju. Dan hal ini akan berakibat bahwasanya gaya hidup masyarakat yang ada di negara berkembang memiliki mindset ataupun pemikiran bahwasanya tidak apa-apa murah, tidak apa-apa bekas, yang penting masih bisa digunakan. Dan hal ini menyebabkan mereka masih bisa mengonsumsi ataupun membeli barang-barang bekas yang telah digunakan ataupun yang telah digunakan di negara-negara maju. Lalu alasan yang kedua adalah pihak ketiga sebagai perantara yang melihat peluang ini. Seperti yang saya maksud di sini adalah barang-barang yang di negara maju sudah tidak digunakan lagi ataupun tidak memiliki nilai sama sekali di negara maju. Lalu mungkin saja ada pihak ketiga ataupun orang yang melihat peluang pada sampah-sampah tersebut. Mereka melihat sampah-sampah tersebut menjadi uang pada akhirnya. Mereka menjual sampah-sampah yang ada di negara maju tersebut untuk diperjualbelikan di negara-negara berkembang. Dan hal itu adalah alasan mengapa praktik ekspor limbah elektronik ini ada. Lalu status quo yang terjadi saat ini adalah masih banyak negara berkembang seperti misalnya Indonesia, seperti misalnya Malaysia, ataupun negara-negara seperti di Afrika seperti Ghana dan sebagainya, yang mereka ini menerima impor barang elektronik. Dan hal ini kami rasa sebagai tim pemerintah tidaklah cukup. Kenapa? Karena satu alasan besar kami itu impor barang bekas itu buruk. Dan akan saya jelaskan pada argumen saya. Langsung saja masuk ke argumen pertama saya. Ekspor akan merugikan negara berkembang. Kegiatan ekspor akan merugikan negara berkembang. Saya memiliki 4 alasan kenapa ekspor itu memiliki buruk pada akhirnya. Yang pertama adalah ketergantungan pada pasar luar negeri. Perusahaan menjadi tergantung pada kondisi ekonomi dan kebijakan negara tujuan ekspor. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ketergantungan itu merupakan hal yang buruk. Ketergantungan ini seperti saya berikan contoh misalnya negara maju, negara berkembang yang memiliki ketergantungan terhadap negara-negara maju, seperti misalnya mereka negara-negara berkembang ini terus mengonsumsi atau menggunakan barang-barang yang telah diekspor dari negara-negara maju tersebut. Mereka akan kebingungan ketika negara maju tersebut stop ataupun memberhentikan kegiatan ekspor impor barang-barang tersebut, karena mereka akan karena negara-negara berkembang memproduksi barang-barang hanya sebagian kebutuhan dari barang-barang yang sebenarnya mereka perlukan. Kenapa? Karena sebagiannya lagi telah dipenuhi oleh barang-barang yang telah
impor dari negara maju. Oleh karena itu jikalau kegiatan ekspor impor ini berhenti, maka negara berkembang tentunya akan kebingungan dan terjadi krisis barang-barang elektronik pada masa itu. Oke, lalu alasan yang kedua adalah biaya pengiriman dan logistik. Tentunya dari jarak dari negara maju ke negara berkembang itu tidaklah dekat seperti kita ketahui bahwasanya seperti contoh misalnya Indonesia dan Jepang. Tentunya jarak yang jauh akan memerlukan ongkos ataupun biaya pengiriman yang lebih mahal pula, dan hal ini akan berujung pada barang tersebut akan menjadi semakin lebih mahal, di mana ini tidaklah mencukupi kondisi ekonomi negara berkembang yang seperti kita ketahui memiliki kondisi ekonomi yang di bawah rata-rata. Lalu alasan yang ketiga adalah fluktuasi mata uang. Nilai tukar mata uang yang tidak stabil bisa mempengaruhi keuntungan ekspor. Tentunya kegiatan ekspor impor tidak akan jauh dari fluktuasi mata uang, di mana kita ketahui bahwasanya ekspor impor ini merupakan interaksi antara dua negara yang memiliki mata uang yang berbeda. Oleh karena itu hal ini akan mempengaruhi keuntungan dari kegiatan tersebut. Lalu alasan yang keempat adalah persaingan global. Produk ekspor harus bersaing, di mana persaingan ini akan buruk pada akhirnya akan menghasilkan tekanan dan ataupun mereka harus merebut hati konsumen pada akhirnya. Lalu masuk argumen kami yang kedua. Kualitas barang elektronik yang tidak terjamin. Seperti yang kita ketahui bahwasanya barang elektronik yang bekas ataupun limbah memiliki kualitas yang tidak sebagus barang-barang yang kita beli dengan keadaan yang baru. Lalu saya akan mengatakan bahwasanya apa sih dampak buruk dari penggunaan barang bekas ini? Ada 3 dampak buruk. Yang pertama adalah jangka pakai yang hanya sebentar. Seperti yang kita ketahui bahwasanya barang bekas memiliki jangka pakai yang hanya sebentar, di mana hal ini akan berujung boros pada akhirnya. Kenapa? Karena masyarakat harus lagi membeli barang-barang yang mereka untuk mengganti barang-barang bekas yang telah rusak misalnya, dan hal ini akan menghasilkan gaya hidup konsumtif dan akan buruk pada akhirnya. Lebih baik untuk memberi barang baru yang memiliki durabilitas yang lama, dan hal itu akan menjadi lebih hemat pada akhirnya. Lalu alasan yang kedua adalah dampak yang kedua maksudnya adalah kualitas hidup yang menurun. Seperti kita ketahui bahwasanya barang bekas memiliki kualitas yang rendah, di mana hal ini akan berujung pada kualitas hidup yang menurun juga. Kenapa? Seperti misalnya kita menonton televisi misalnya, televisi tersebut kita beli dengan keadaan bekas dan memiliki cacat pada LCD misalnya. Kita tidak dapat menikmati televisi tersebut karena kita tidak dapat menikmati televisi tersebut karena memiliki cacat pada LCD pada akhirnya, dan hal itu akan berujung pada turunnya kualitas hidup. Lalu yang dampaknya ketiga adalah menyebar penyakit. Seperti yang saya katakan sebelumnya, alat medis juga termasuk barang limbah elektronik yang diekspor ke negara-negara berkembang, dan hal ini akan berpotensi untuk menyebarluaskan penyakit, dan mungkin saja kemungkinan terburuk adalah menyebarkan virus dan lain-lain. Dan oleh karena argumen yang saya katakan tadi, kami sebagai tim pemerintah percaya bahwasanya praktik ekspor limbah elektronik ini buruk dan harus dilarang. Terima kasih.